Kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Wahyu. Ini Wahyu pasal 16 ayat 17. Hukuman cawan yang ketujuh, yang terakhir. Ya, kita mengingat bahwa segel yang terakhir tidak ada hukuman karena ada 7 sangkakala. Dan kita mengingat bahwa sangkakala yang terakhir tidak ada hukuman sendiri karena ada hukuman 7 cawan. Tetapi cawan yang terakhir tidak ada kelanjutan lebih lanjut. Cawan yang terakhir memang ada hukuman. Ayat 17. Dan yang ketujuh mencurahkan cawannya pada udara, dan suatu suara besar keluar dari bait suci di surga, dari takhta itu berkata, sudah jadilah. Nah, suara ini keluar dari bait suci. Ya, dari Allah di bait suci. Di surga, dari takhta itu. Ya, dari takhta. Ini dari Allah Bapa, walaupun tidak dikatakan secara tersurat. Tetapi rupanya ini memang dari Allah. Suara ini dari Allah. Sudah jadilah. Dengan curahan cawan yang terakhir ini sudah selesai. Hanya harus diceritakan perincian-perincian mengenai apa yang terjadi karena hukuman cawan yang terakhir ini. Ayat 18. Dan terjadilah kilat dan guruh dan gemuruh dan suatu gempa bumi yang seberatnya belum pernah terjadi sejak manusia ada di bumi. Begitu besar gempanya. Demikian besarnya. Wah, sangat ditegaskan bahwa tidak pernah ada gempa bumi seberat yang akan terjadi pada hukuman cawan yang ketujuh. Kita di sini melihat kilat, guruh, gemuruh, suatu gempa bumi. Sebentar lagi juga hujan es. Sehingga ada 5 unsur di sini. Semula di pasal 4 ayat 8 ada 3 unsur. Kemudian meningkat 4 unsur. Kemudian 4 unsur. Tapi di sini di pasal 16, 5 unsur. Ada peningkatan di sini. Semakin berat hukuman Allah atas mereka yang diam di bumi. Pola ini disusun dengan sengaja, nyata, untuk menegaskan bahwa hukuman ini semakin berat di muka bumi. Di provinsi Asia, mereka tahu apa itu gempa bumi. Kira-kira 30 tahun sebelum kitab Wahyu ditulis, kota Laodikia dihancurkan oleh suatu gempa bumi yang terlalu berat. Tetapi gempa bumi yang diceritakan di sini lebih besar. Tidak pernah ada gempa bumi yang seberat ini. Ayat 19. Dan kota yang besar itu menjadi 3 bagian. Dan kota-kota bangsa-bangsa jatuh. Dan Babel besar itu diingatkan di depan Allah untuk memberikan kepadanya piala anggur murka amarahnya. Ungkapan kota yang besar ini jelas merujuk pada Babel yang diceritakan sudah beberapa kali di kitab Wahyu ini. Anehnya juga di pasal 11 ayat 8, ungkapan kota besar merujuk pada Yerusalem. Tetapi di sini jelas Babel. Dan kota-kota bangsa jatuh. Di seluruh dunia ini terjadi. Kota-kota, semua kota manusia jatuh karena gempa bumi ini. Tetapi fokus kita ada khusus pada kota Babel. Hukuman ini, gempa bumi yang menghancurkan Babel, diceritakan di sini secara singkat, nanti diceritakan panjang lebar di dalam pasal 17 dan pasal 18. Di sini disebut, di sana nanti 17-18 diuraikan panjang lebar. Ungkapan Babel besar itu diingatkan di depan Allah pasti menghibur jemaat Smyrna dan jemaat-jemaat yang dianiaya oleh musuh Allah sepanjang zaman. Mudah berpikir bahwa
Allah sudah melupakan kita jika kita dianiaya. Tetapi di sini, ya, akan diingatkan seolah-olah Allah lupa, ya, kiasan ini. Tapi Babel besar itu diingatkan di depan Allah untuk memberikan kepadanya piala anggur murka amarahnya. Wah, susunan kata itu sangat mengesankan. Piala anggur murka amarahnya. Dan ini mengingatkan kita pada kiasan piala anggur atau cawan anggur murka yang diceritakan tadi di pasal 14, hukuman Allah di situ. Ayat 20, dan setiap pulau melarikan diri dan gunung-gunung tidak ditemui. Ini menceritakan akibat dari gempa bumi di seluruh dunia. Pulau melarikan diri. Wah, karena gempa bumi yang sangat kuat. Dan gunung-gunung tidak ditemui. Wah, gunung-gunung dihancurkan. Wah, sangat besar gempa bumi ini. Ayat 21, dan hujan es besar seberat 1 talenta turun dari surga atas manusia. Dan mereka menghujat Allah karena malapetaka hujan es. Karena sangat besarlah malapetaka itu. Hujan es itu seberat 1 talenta. Beratnya 1 talenta tidak stabil, tetapi kamus BDAG, kamus biasa untuk bahasa Yunani Perjanjian Baru, menjelaskan bahwa 1 talenta itu beratnya antara 26 sampai 36 kilogram. Dan ini jatuh di atas manusia. Hujan es seperti itu pasti, karena manusia pasti orang itu mati. Di kota di mana saya dibesarkan, kami melihat hujan es yang kecil seperti ini besarnya. Tetapi pada suatu hari, kami di negara bagian Texas di Amerika Serikat, kami keluar dari rumah makan, melihat satu mobil di situ, kaca depan di mobil itu hancur di 2 tempat. Hancur. Dan kami, terjadi apa sehingga kaca rusak dengan selebar 30 cm berapa itu? Rusaknya. Di dua tempat di kaca depan mobil itu. Oh, ada seorang perempuan duduk di mobil itu. Kami bertanya, terjadi apa sehingga kaca itu rusak? Dia berkata, hujan es. Hujan es jatuh. Dan ternyata hujan esnya sebesar ya jeruk bali lah. Besarnya hujan es yang jatuh di situ. Wah, pasti kena kepala mati. Tetapi hujan es yang diceritakan di dalam kitab Wahyu di malapetaka ini seberat minimal 26 kilogram. Wah. Dan ini atas manusia. Manusia mati. Manusia jelas mati. Dan hujan es ini datang dari surga, dari Allah. Hukuman ini dari Allah. Dicatat di sini jelas, mereka tidak bertobat, mereka menghujat Allah. Sekali lagi, hukuman Allah tidak membawa pertobatan. Apa yang membawa pertobatan? Ya, kembali ke pasal 11, melihat akibat dari pelayanan 2 saksi yang memang disertai mujizat, tetapi mereka berani memberitakan Injil dan berani memberitakan Injil sampai mati. Dan pertobatan besar terjadi. Tetapi di sini, walaupun ada malapetaka yang seberat ini, mereka tidak bertobat, mereka menghujat Allah. Dengan demikian, pasal 16 berakhir, tetapi pasal 17 menceritakan keadaan kota Babel. Pasal 17 dan 18 memberi fokus khusus pada keadaan kota Babel
pada akhir hukuman malapetaka ini. Demikian berakhir pasal 16, tetapi pasal 17 dan 18 memberi penjelasan yang khusus mengenai hukuman ini di atas kota Babel.